Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah akhirnya kita bisa bertemu untuk pertama kalinya untuk mata kuliah bioinformatika. Semoga nanti apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat berkah fid dini wa dunya wal akhirah. Dan mungkin nanti ada teman-teman yang tertarik untuk lanjut ya, baik itu untuk lanjut skripsi ataupun lanjut untuk penelitian. Jadi insya Allah nanti kita bisa berdiskusi banyak karena mata kuliah ini memang mata kuliah yang paling saya dalami saat ini. Jadi teman-teman nanti bisa banyak diskusi dengan saya terkait mata kuliah ini ya. Termasuk misalkan teman-teman tahun depan ini kan semester 5 ya, semester 5 berarti teman-teman masih punya waktu 1,5 tahun, maka berarti tahun depan masih bisa ikut ini program PKM lomba mahasiswa itu. Jadi kalau teman-teman tertarik nanti kita juga bisa diskusi panjang lebar tentang bagaimana program atau mata kuliah ini bisa teman-teman gunakan untuk mengikuti perlombaan itu ya. Baik, sebelum itu mari kita awali perkuliahan kita dengan membaca doa. Tapi nanti ketika proses pembacaan doa, mohon teman-teman mematikan mikrofonnya karena kalau teman-teman menyalakan semua mikrofonnya nanti takutnya suaranya semakin bersaut-sautan, jadi makin tidak khusyuk. Oleh karena itu ketika membaca doa, silakan teman-teman mematikan mikrofonnya supaya kita bisa berdoa bersama-sama khusyuk tanpa suaranya bersaut-sautan. Saya awali dengan tawasul terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirul jalsa mislamana wa hu abauna wa rijaluna wa salafuna salihun. Anna Allah yadkhulu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa ulumana fi ulumihim wa maqasidana fi maqasidihim ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah min al-khairati dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa liman habana fika wa liman ahsana ilaina والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني استودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
Allahumma la اللهم sahla لا illa سهل ma إلا ja'altahu sahla wa anta taj'alul أن hazna تجعل idza syi'ta sahla. Amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin ya sami'u ya basir. Baik, untuk materi kita hari ini karena hanya membicarakan tentang kontrak perkuliahan, jadi insya Allah kita bagi materi kita pada hari ini untuk menjadi 4 bagian. Yang pertama pendahuluan, jadi kita akan membahas tentang deskripsi mata kuliah. Insya Allah teman-teman tahu apa itu bioinformatika, tapi karena memang bidang ini termasuk bidang yang baru, maka tidak ada salahnya kalau kita sedikit membahas tentang deskripsi mata kuliahnya, supaya kita sama-sama sepakat bahwa selama 1 semester ke depan kita akan membahas tentang mohon maaf, kita akan kuliah tentang materi-materi yang kita sepakati pada hari ini. Kemudian juga kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan, jadwal perkuliahan, kemudian juga nanti materinya apakah online, offline maupun hibrid, dan juga nanti berkaitan dengan tugas individu, ada resume, ada tugas kelompok, ada juga nanti pengumpulan tugasnya kapan, bagaimana, lewat apa, rubrik penilaiannya nanti bagaimana, kemudian terakhir tanya jawab. Untuk tanya jawab, insya Allah bisa teman-teman langsung tanyakan nanti di sesi perkuliahan. Kapanpun teman-teman ada pertanyaan, langsung bisa ditanyakan. Tapi kalau seandainya teman-teman nanti bertanya setelah perkuliahan, misalkan lewat WhatsApp, monggo. Lewat apapun, monggo. Jadi insya Allah selama saya bisa menjawab, saya pasti akan jawab ya. Cuman akan lebih bagus atau akan lebih cepat kalau saya di Jabri, di DM. Karena kalau di DM, insya Allah saya pasti akan jawab dengan cepat. Tapi kalau di grup kelas, biasanya itu saya sering kelewatan. Ya, jadi mohon dimaklumi. Kemudian karena saya juga saat ini mengajar di tempat lain, jadi saya mengajar di UIN Tulungagung juga. Jadi mohon untuk sabar kalau seandainya saya agak lama. Jadi jadwal saya selama 1 pekan, saya Senin ada di Malang, Selasa Rabu saya ada di Pasuruan, Kamis saya ada di Malang lagi, Jumat Sabtu saya ada di Tulungagung. Ya jadi mungkin untuk hari-hari itu nanti jadi bisa teman-teman kira-kira. Kalau Selasa sampai Rabu saya full mulai pagi sampai malam, maghrib saya ada di Pasuruan. Rabu, Senin sampai maghrib saya ada di Pasuruan. Jumat pagi sampai maghrib saya ada di Tulungagung. Sampai nanti Sabtu pagi sampai maghrib saya juga ada di Tulungagung. Jadi seperti itu ya. Jadi mohon kalau tanya teman-teman nanti ada pertanyaan, mohon langsung bisa ditanyakan. Tapi mohon izin untuk membalasnya mungkin saya agak terlambat. Biasanya saya membuka HP itu antara setelah sholat duhur, jadi ba'da duhur sampai jam 1. Kemudian nanti buka lagi sekitar ba'da isya sampai jam 9 malam. Ya, jadi mohon untuk dimaklumi. Terima kasih atas pengertiannya. Sedikit perkenalan karena kita mata kuliah yang pertama ya, insya Allah teman-teman sama saya belum ada yang kenal ya. Oleh karena itu tak kenal maka tak sayang maka tidak semangat belajarnya. Maka insya Allah kita awali dengan perkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan, nama saya Muhammad Iksan. Jadi mari kita posisikan saya sebagai kakak-kakak jenengan, kakak kuliah, kakak tingkat. Jadi apapun nanti yang berkaitan dengan keahlian saya, pengalaman saya, teman-teman feel free, jangan sungkan untuk bertanya. Alhamdulillah saya S1 dulu kuliah di Malang di Brawijaya. Alhamdulillah lulus tahun 2011 ya. Ketika saya kuliah di Brawijaya saya dapat beasiswa alhamdulillah dari beasiswa PPA, yaitu beasiswa dari Kemenristek Dikti. Dan untuk skripsi saya ketika S1 waktu itu saya mengembangkan konsep yang namanya adalah Al-Bi'ah fin Nadril Islam. Jadi bagaimana ajaran-ajaran agama Islam meliputi al-hadis, al-ayah, ayat, hadis sama kemudian kalam-kalam ulama salaf itu apa saja sih di antara mereka yang berkaitan dengan konservasi lingkungan ya. Jadi bagaimana cara pandang Islam, ulamanya, Al-Qur'an, kemudian al-hadis, kemudian kalam-kalam ulama salaf maupun kalam ulama khalaf terhadap konservasi lingkungan. Jadi waktu itu saya bekerja untuk topik ini. Jadi kalau teman-teman nanti ingin skripsi dengan topik yang semacam ini, mungkin insya Allah saya sedikit banyak bisa membantu. Kemudian saya lanjut kuliah lulus S1, saya sempat mondok pesantren di Raci, di Bangil, Darul Dakwah Pasuruan ya. Selama setahun di sana. Kemudian setelah itu saya keluar, pulang lanjut kuliah S2, jurusan Pendidikan Biologi di UM Malang. Jadi Universitas Negeri Malang. Dan alhamdulillah juga waktu itu saya dapat beasiswa unggulan, yaitu beasiswa dari kementerian kita, dan full beasiswa ini menanggung semuanya, mulai uang pendaftaran, uang saku bulanan, uang semuanya ditanggung. Jadi alhamdulillah. Jadi teman-teman nanti kalau memang ada juga yang niat untuk kuliah lanjut dengan beasiswa, maka bisa diskusi dengan saya. Jadi kita bisa, insya Allah saya punya pengalaman, saya bisa tunjukkan ke dengan semuanya kira-kira apa yang perlu teman-teman lakukan ketika S1 supaya nanti untuk S2 teman-teman tidak perlu lagi bingung masalah
uang ya. Betapa enaknya kuliah dengan beasiswa karena teman-teman bisa belajar dengan tenang, tapi teman-teman juga di saat yang sama mendapatkan uang saku yang bisa teman-teman gunakan untuk teman-teman hidup selama berhari-hari, selama berbulan-bulan. Dan insya Allah uang beasiswanya pun, uang sakunya pun juga cukup untuk teman-teman hidup, bahkan hidup dengan nanti istrinya nanti atau dengan suaminya nanti ya. Jadi kalau udah kuliah lanjut, itu jangan pernah berpikir untuk kuliah dengan uang sendiri. Oleh karena itu, monggo kalau teman-teman ingin diskusi, ingin sharing tentang rencana ke depan, maka insya Allah saya pun juga akan siap ya membantu. Kemudian setelah S2 lulus tahun 2014, kemudian saya jeda di Malang selama setahun ya. Kemudian terus saya lanjut berangkat ke Jepang untuk kuliah S2 yang kedua dengan topik bioengineering ya, atau rekayasa genetik atau rekayasa medis. Di sana alhamdulillah selama di Tokyo saya juga mendapatkan beasiswa dari LPDP, lagi-lagi dari pemerintah Indonesia. Jadi makanya saya nanti kalau teman-teman ingin dapat beasiswa, monggo. Insya Allah saya bisa membantu dengan pengalaman yang sudah saya miliki. Selama di sana saya meneliti tentang bagaimana sebuah senyawa kimia satu ya namanya TH, senyawa kimia TH itu bisa mengubah sel tubuh kita itu menjadi sel tulang ya. Jadi dengan kalau sel itu diberi perlakuan dengan senyawa kimia yang tadi saya sebutkan sebagai senyawa TH tadi, maka sel itu bisa berubah menjadi menjadi sel tulang ya. Jadi kalau teman-teman nanti ya ini semua ketika saya di UM, saya membuat buku untuk bioinformatika yang mana nanti akan kita gunakan untuk panduan teman-teman ketika belajar mata kuliah bioinformatika. Kemudian ketika S2 di Tokyo, saya menggunakan pengalaman saya yang saya peroleh selama kuliah di UM untuk mengerjakan riset yang yang tadi saya tunjukkan tentang sel tulang tadi ya. Kemudian juga bioinformatika juga yang saya pelajari sejak saya S2 kemarin, yang mana nanti juga akan saya sharingkan dengan semuanya yang kita akan pelajari bersama-sama. Itu pula yang mengantarkan saya bisa berangkat ke Jerman sejak tahun 2019 bulan Juli sampai barusan tahun kemarin saya pulang bulan September tahun 2022, lagi-lagi menggunakan pengalaman saya belajar bioinformatika ya. Oleh karena itu teman-teman, monggo kalau yang mungkin belum punya gambaran jelas tentang bioinformatika, maka saya pribadi menyatakan bahwa paling tidak kalau jenengan semua belajar bioinformatika dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah teman-teman bisa mengikuti jalan saya, yaitu kuliah S2 dengan beasiswa, S3 beasiswa S2 pun juga kerja di luar negeri dengan beasiswa ya. Jadi bioinformatika memang bidang yang baru ya, tapi manfaatnya besar sekali terutama bagi kita orang Indonesia, khususnya kita mahasiswa-mahasiswi UNU Pasuruan. Maka percayalah dengan bioinformatika itu bisa membuat kita terlibat di banyak hal, terlibat di hal-hal yang baik. Misalkan nanti teman-teman ingin meneliti tentang obat, bisa. Teman-teman ingin meneliti tentang jamu, bisa. Teman-teman ingin meneliti tentang tentang protein, bisa. Termasuk kemarin ketika zaman COVID, misalkan teman-teman ingin meneliti tentang bagaimana sih kok COVID itu bisa membuat penyakit, bisa menjadi wasilah penyakit tertentu, itu juga bisa teman-teman simulasikan dengan bioinformatika. Dengan bioinformatika, kita nggak perlu keluar uang sama sekali buat bikin skripsi. Kalau teman-teman nanti mau ya, mungkin uangnya nanti hanya diperlukan untuk membuat buku, nyetak bukunya saja, ngeprint saja. Tapi untuk risetnya, untuk eksperimennya, untuk penelitiannya, untuk lain-lainnya tidak perlu keluar uang. Jadi keluar uang itu hanya perlu nanti untuk nanti nyetak buku. Sama yang kedua, mungkin kalau teman-teman nanti harus publikasi di jurnal, itu mungkin nanti yang bayar. Tapi untuk eksperimennya itu tidak ada uang sama sekali. Insya Allah seperti itu ya. Pengalaman saya bisa membuat banyak penelitian tanpa keluar uang sama sekali. Kita hanya perlu niat dan juga waktu kita ya. Itu. Jadi itulah enaknya motivasi di awal supaya teman-teman nanti semangat untuk belajar bioinformatika. Apalagi sebagai teman-teman yang dari background pondok, saya pun juga backgroundnya pondok ya. Saya aslinya pondok. Saya seperti yang tadi saya sampaikan di awal, alhamdulillah saya anak biologi yang belajar di pondok ya. Jadi kita belajar di pondok, kita mondok sambil belajar biologi. Ketika SMP saya mondok di Malang di Pondok Pesantren Salafiyah Miftahul Huda, yang pondok ini terkenal dengan ilmu hisabnya. Jadi meskipun kita backgroundnya NU, tapi di pondok pesantren kami itu lebih mendalami teori hisab daripada ru'yatul hilal ya. Dua-duanya sama benar ya. Yang penting kita menghargai perbedaan pendapat antara ulama di keilmuan kita sebagai rahmah. Jadi perbedaan itu rahmah. Begitu pula di kuliah. Di kuliah itu juga banyak perbedaan. Mungkin saya dosen biologi molekuler, biologi informatika, seringkali akan berbeda pendapat dengan dosen-dosen dari bidang ekologi dan konservasi. Tapi perbedaan itu kan hanya sebatas perbedaan cara pandang. Sama-sama bisa dianggap benar, sama-sama dianggap rahmat. Jadi perbedaan itu rahmat. Kemudian lulus S1 tadi saya berangkat ke Darul Qawmat Dakwah Bangil
selama setahun untuk mendalami bahasa Arab, karena waktu itu memang saya sedang bersiap-siap untuk lanjut berangkat ke Hadramaut, ke Tarim, ke Yaman. Hanya saja karena memang takdir berkata lain, sehingga saya kemudian pulang lagi ke Malang. Kemudian saya lanjut kuliah S2 di UM Malang tadi. Di waktu tenggang antara kuliah, keterima kuliah dengan start kuliah, saya sempat mondok di Pondok Pesantren Tilawatil Quran Darut Thayyibah. Mungkin ada yang tahu ya. Pondok ini memang relatif baru waktu itu, tahun 2012. Didirikan oleh alumni daripada Abuya Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jadi kalau teman-teman pernah dengar atau yang sering dikenal sebagai Sayyid Maliki di Malang ya. Beliau ulama besar di Malang, dan alhamdulillah salah satu murid beliau mendirikan pesantren, dan waktu itu saya sempat di sana tabarukan selama 3 bulan untuk tasawuf Al-Quran bin Nadhar dan juga bil ghaib ya. Lanjut semenjak saat itu sampai saat ini saya mengabdi di Yayasan Nurul Hidayah Mahmudiyah. Jadi yayasan yang dibangun oleh abah saya, dan alhamdulillah baru-baru ini kami barusan membeli bangunan, alhamdulillah dengan bantuan para donatur. Kami membeli bangunan yang insya Allah akan kami peruntukkan untuk Pondok Putri Tahfidzul Quran Nurul Hidayatul Quran. Yang mohon doa restunya insya Allah akan mulai proses operasionalnya, akan mulai menerima santri dan mulai kegiatan belajar dan mengajar dan menghafal tahun depan, bulan Januari tahun depan. Jadi mohon doa restunya. Jadi lagi-lagi insya Allah kita sama-sama background. Mohon maaf, ini suaranya sudah mulai suara di samping sudah mulai berisik. Jadi insya Allah kita sama-sama backgroundnya anak pesantren, tapi juga mendalami kuliah biologi. Jadi monggo, jangan pernah sungkan. Kita bisa, intinya meskipun mondok, kita bisa tetap berprestasi di bidang biologi ya. Jadi ini background saya baik akademik maupun akademik. Oleh karena itu, mengapa tadi di awal saya bilang bahwa saya lebih cocok kalau saya menjadi kakak tingkatnya dengan semuanya. Jadi insya Allah kita nanti sering-sering diskusi secara bisa informal. Jadi intinya bisa nyantai, tidak perlu terlalu kaku ya. Untuk tata tertibnya insya Allah sama ya. Karena kita siswanya hanya 9, mahasiswanya 9, mahasiswinya sedikit. Jadi insya Allah kita juga tidak akan bingung untuk mengatur kelas ya. Jadi secara umum perkuliahan kita akan senantiasa diawali dengan tawassul ya. Seperti tadi saya awali dengan tawassul, kemudian doa dan niat belajar. Yang tadi di doa yang kita baca, niat yang kita baca merupakan niat yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, penulisnya Ratib Al-Haddad. Jadi insya Allah doanya cukup baik, bisa teman-teman lihat juga dari artinya insya Allah sangat insya Allah akan membuat kita menjadi semangat lebih belajar ya. Karena kita belajar supaya pintar supaya nanti bisa kita amalkan dan juga bisa kita ajarkan ke yang lainnya. Kemudian kita akhiri juga dengan membaca doa yang insya Allah total awal 5 menit, nanti di akhir juga 5 menit untuk pembacaan doa. Kemudian di kelas saya termasuk tipikal dosen yang fleksibel. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan oblong boleh di kelas saya, tapi mohon untuk tidak menggunakan kaos oblong di kelasnya dosen yang lain. Mohon kalau dengan dosen yang lain tetap mengikuti peraturan yang berlaku, tapi kalau di saya biasa bebas ya. Yang penting adalah sopan. Sopan itu berarti nun sewu kalau untuk yang perempuan tidak transparan, termasuk laki-laki juga jangan transparan ya. Jadi kemudian yang kedua aurat tertutup ya. Jadi bagi saya oblong itu nggak apa-apa, selama oblong itu kan menutup aurat, nggak masalah. Kemudian oblong nggak transparan tidak masalah ya. Jadi yang bermasalah kalau transparan. Kemudian juga sandal, saya mengizinkan pakai sandal teman-teman ya, boleh teman-teman kuliah di kelas saya pakai sandal ya. Apalagi kalau misalkan kehujanan atau misalkan apa-apa boleh ya. Jadi saya lagi-lagi termasuk tipikal yang fleksibel. Hanya saja mungkin nanti kalau di kelas mohon untuk tetap tenang ya. Supaya apa? Supaya kalau kita ada diskusinya bisa tetap jalan dengan tenang. Ataupun ketika kita ada presentasi, kita tetap tenang. Jadi bisa fokus semuanya untuk mendengarkan, bisa fokus untuk berpresentasi, bisa fokus untuk hal-hal yang lainnya. Ya, jadi intinya supaya perkuliahan tetap bisa berlangsung dengan maksimal. Ya. Tapi untuk makan, monggo ya teman-teman, kalau misalkan mau makan di kelas, saya izinkan. Ya. Yang penting makannya itu bukan makan makanan yang berbunyi, misalkan makan keripik, makan popcorn, maka mohon untuk dihindari. Tapi kalau misalkan makan nasi, dengan kelaparan makan nasi, Pak saya tadi pagi belum sarapan, monggo ya. Makan nasi kemudian minum air putih, minum air es. Intinya kalau yang nggak bersuara maka saya izinkan ya. Tapi kalau kerupuk, popcorn atau keripik itu ya mohon untuk dihindarkan karena itu cenderung mengganggu suaranya maksudnya ya. Lantas untuk keterlambatan monggo nanti teman-teman, karena teman-teman rombongan dari pondok ya, kalau seandainya memang nanti kita harus ke kampus ya mohon nanti untuk hadirnya tepat waktu, atau kalaupun nanti kita kuliahnya di pesantren ya, kalau memang memungkinkan maka nanti mohon untuk juga hadirnya tepat waktu. Supaya apa?
supaya teman-teman yang lain yang sudah hadir terlebih dahulu tidak menunggu terlalu lama. Kemudian sebisa mungkin teman-teman nanti hadirnya maksimal 16 kali ya, karena kita total punya 16 kali pertemuan. Tapi kalau teman-teman harus bolos misalkan, bolos ya berarti tanpa izin, tanpa keterangan, maka mohon untuk bolos tidak lebih dari 3 kali. Karena jatahnya bolos memang hanya 3 kali ya. Berarti teman-teman wajib hadir 13 kali. Tapi kalau nanti harus izin karena sakit atau karena ada urusan lain yang tidak bisa digantikan, yang memang terpaksa, maka nanti teman-teman bisa izin terlebih dahulu ke saya, bisa lewat WhatsApp. Maka nanti jatah ini bisa kita tambahkan ya. Tapi kalau bolos tanpa keterangan maka hanya 3 kali. Tapi mohon untuk tidak mudah-mudah menggunakan jatah bolosnya ini karena eman-eman ya. Kita sudah kuliah ya, orang tua kita sudah, mungkin ada di antara kita orang tuanya yang sudah susah payah mencarikan dana buat kita kuliah, karena kuliah itu nggak murah ya. Mungkin ada yang dapat beasiswa tapi tetap orang tua kita pasti akan mencarikan dana buat kita, entah di pondoknya, entah dimanapun ya. Maka mari kita jaga amanah dari orang tua kita untuk kuliah rajin ya. Kemudian juga kita jangan sampai sia-siakan amanah dari masyayikh kita, romo yai kita yang beliau-beliau sudah mengizinkan kita untuk kuliah. Maka jangan sampai kita kuliahnya tuh guyon-guyonan ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita niatkan kita kuliah supaya kita semakin kenal Allah. Karena insya Allah nanti teman-teman bisa lihat, oh ternyata protein itu seperti apa. Kok katanya di tubuh kita protein itu penting. Ya, maka nanti dengan bioinformatika ini teman-teman bisa melihat betapa agungnya ciptaan Allah yang ukurannya itu kecil sekali. Tapi meskipun kecil, tapi bisa bikin tubuh kita ini sakit. Sebaliknya bisa bikin tubuh kita juga menjadi sehat. Ya, oleh karena itu dengan mata kuliah ini kita syukuri, insya Allah teman-teman nanti akan semakin kenal tubuh kita sendiri, semakin kenal dengan pencipta tubuh kita, sehingga semakin berimanlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk UAS sama UTS tidak ada susulan dan ya tidak ada susulan, jadi mohon nanti teman-teman koordinasi kapan tanggal yang semuanya bisa ya. Jadi jangan sampai ada yang tidak masuk ketika UTS sama UAS ya. Jadi seperti itu. Lantas untuk UTS dengan UAS nanti insya Allah nilainya akan saya berikan ke jenengan semuanya 2 minggu setelah UTS sama UASnya berakhir. Dan setelah nilainya saya berikan, jenengan punya waktu 1 pekan atau 1 minggu untuk memprotes seandainya memang ada nilai saya yang kurang baik, kurang pas ya. Atau teman-teman nggak puas, Pak nilai saya kok segini Pak, padahal ketika saya lihat, saya cocokkan dengan textbook atau dengan buku, seharusnya nilainya tidak seperti ini Pak ya. Maka mohon nanti untuk protes selama 1 pekan ini. Tenang saja, protesnya dengan saya tenang, jadi jangan sungkan. Yang penting teman-teman bisa punya dasar. Pak, saya tadi nilai saya kok segini Pak, kan seharusnya seperti ini. Jadi itulah protes yang paling saya senangi. Jadi protes yang tidak sekedar protes, tapi protesnya itu ada alasannya ya. Itu terkait tata tertib perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Kemudian deskripsi mata kuliah bioinformatika ini saya skip dulu ya. Yang pasti mata kuliah bioinformatika itu adalah mata kuliah, gampangannya adalah teman-teman itu akan bisa belajar tentang biologi, khususnya tentang molekul-molekul di biologi dengan jelas. Jadi teman-teman itu akan terlihat bahwa ternyata protein itu bentuknya seperti ini. Kemudian tidak hanya itu, teman-teman juga nanti akan belajar tentang bagaimana mensimulasikan protein. Kita tahu bahwa tubuh kita ini kan seringkali kalau sakit, ikhtiar kita minum obat. Nah, obat itu kok bisa sih menjadi wasilah kesembuhan kita? Itu caranya bagaimana? Itu nanti bisa kita simulasikan dengan bioinformatika ini. Kemudian sebaliknya, kita tahu ada racun. Racun itu bagaimana sih kok bisa membuat tubuh kita menjadi lemas atau membuat tubuh kita menjadi bahkan tubuh manusia menjadi mati. Itu caranya bagaimana? Itu nanti juga bisa kita simulasikan. Termasuk nanti kalau teman-teman itu ingin, zaman kemarin ketika Covid ya. Ketika masa Covid, semua orang mengalami gangguan. Semua orang aktivitasnya terganggu. Kemudian kita bisa berpikir, kira-kira bisa nggak sih kita mahasiswa-mahasiswi biologi, pendidikan biologi di UNU Pasuruan bisa terlibat dalam proses atau upaya untuk mencari obat COVID. Maka dengan metode ini, dengan mata kuliah ini, nanti teman-teman pun bisa melakukan hal itu, meskipun nanti kalau sudah ngomong tentang obat, itu sudah urusan perusahaan obat. Tapi kita bisa membantu. Atau misalkan contohnya gini, Pak, di desa saya itu ada jamu. Jamu itu Pak, kalau diminum sama orang yang pusing, itu pusingnya langsung hilang. Nah, berarti kan jamunya itu jamu manjur. Jamunya manjur untuk penyakit pusing. Kemudian teman-teman tanya, Pak, sebagai mahasiswa atau mahasiswi pendidikan biologi UNU Pasuruan, bisa nggak sih Pak saya neliti tentang jamu itu untuk skripsi saya? Bisa. Ya, jawabannya bisa. Pak, kira-kira butuh dana berapa Pak untuk neliti atau untuk buat skripsi
topiknya topik tentang jamu tadi, tidak butuh biaya sama sekali. 0% cukup, 0 rupiah, 0 rupiah cukup untuk teman-teman bisa membuat riset tentang jamu tadi menggunakan pendekatan berbasis bioinformatika. Oleh karena itu, teman-teman yang masih belum punya bayangan tentang bioinformatika, maka nanti silakan insya Allah dengan ikut kuliah kita, teman-teman akan terbiasa memiliki pola pikir bahwa oh ternyata kita meskipun kita di pondok ya, yang seringkali kita harus fokus ngaji mulai pagi sampai malam ngaji terus, kuliah kita cuma singkat, tapi yakinlah di waktu singkat itu teman-teman bisa melakukan banyak hal dengan bantuan atau dengan metode atau dengan wasilah bioinformatika ya. Ya, kemudian bioinformatika ini bisa kita gunakan untuk banyak hal. Oleh karena itu termasuk belajar biologi itu relatif akan lebih mudah kalau kita memahami bioinformatika. Jadi itu cara metode. Jadi bioinformatika itu bisa kita gunakan sebagai metode untuk mempelajari biologi. Sorry, maaf agak ribet ya. Kemudian teman-teman nanti insya Allah sudah sering dengar tentang apa itu DNA, tentang apa itu protein, tentang apa itu asam amino. Maka belajar itu semua akan menjadi lebih mudah kalau kita menggunakan metode bioinformatika. Ya, jadi dengan ya, mohon maaf ya, sebentar saya kita lanjutkan. Jadi itulah tujuan kita mata kuliah informatika. Jadi insya Allah teman-teman nanti akan bisa belajar biologi secara umum, khususnya biologi yang berkaitan dengan molekuler dengan lebih mudah karena nanti bisa kita lihat dengan mata kita, bisa kita simulasikan dengan tangan kita. Jadi insya Allah teman-teman yang mungkin masih belajar biologinya secara abstrak, karena kita nggak mungkin meneliti DNA di kampus kita masih belum mungkin untuk meneliti protein di kampus kita, sehingga dengan pendekatan bioinformatika kita akan lebih mudah untuk memahami itu karena kita bisa otak-atik ya, seperti itu. Lantas berikutnya kita pun juga bisa mempelajari tentang evolusi molekuler atau genetika populasi. Bagaimana kok seseorang anak itu bisa bervariasi berbeda daripada orang tuanya? Kenapa kok anak itu bisa mirip sebagian dari ayahnya, mirip sebagian dari ibunya? Atau kemudian bagaimana di sebuah keluarga itu ada kemiripan? Bagaimana keluarga itu bisa berbeda dengan keluarga yang lainnya? Ya, karena itu tadi ada yang namanya konsep genetika populasi ataupun konsep evolusi molekuler. Atau antara suku satu dengan suku yang lain bisa berbeda. Itu semuanya juga bisa kita pelajari dengan menggunakan pendekatan berbasis bioinformatika. Atau misalkan teman-teman nanti suka dengan binatang ternak. Pak, kenapa Pak sapi Madura itu beda dengan sapi Bali? Atau Pak, kenapa kok sapi perah itu bisa beda dengan sapi potong? Atau Pak, kenapa kok sapi dari Belanda itu bisa mirip dengan sapi yang ada di Indonesia? Perbedaan itu bagaimana ceritanya itu nanti bisa dipelajari dengan bioinformatika dan nanti insya Allah juga ada praktikumnya ya. Oleh karena itu nanti insya Allah banyak hal yang bisa kita pelajari selama 1 semester ke depan tentang bioinformatika. Ya, kemudian di saat yang sama teman-teman, kalau teman-teman tahu, teman-teman ada sebuah ilmu biologi, yaitu biologi molekuler, yang biaya untuk melakukan eksperimennya itu sangat mahal. Untuk beli 1 tetes cairan saja, cairan kimia tertentu, itu harganya sudah jutaan. Oleh karena itu, kalau kita di Indonesia, orang-orang Indonesia bisa jadi, waduh Pak, kalau kita harus meneliti seperti itu, kita pasti kesulitan di biayanya. Oleh karena itu sehingga kita tidak perlu bingung ya, karena kita bisa menggunakan data-data yang sudah ada di internet, data-data ilmiah, data-data yang bisa teman-teman gunakan untuk skripsi, bahkan bisa teman-teman gunakan untuk tesis S2 nanti, dan juga bisa teman-teman gunakan untuk disertasi S3 nanti. Semuanya bisa gratis asalkan teman-teman bisa menemukan di mana data itu disimpan. Nanti juga akan saya tunjukkan bagaimana data itu disimpan dan bagaimana data-data itu bisa teman-teman gunakan untuk penelitian teman-teman. Salah satunya namanya adalah database NCBI atau UniProt atau Protein Data Bank ataupun untuk data-data base yang lainnya. Ya, jadi ada banyak hal yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk belajar bioinformatika. Intinya apa? Dengan duduk saja teman-teman itu bisa membuat banyak hal, bisa melakukan banyak hal. Jadi oleh karena itu mari kita semangat belajar bersama-sama bioinformatika. Atau kalau teman-teman pernah menonton film ya, film-film tentang science fiction, jadi tentang science fiksi, yang mana teman-teman bisa melihat ada seorang ilmuwan pakai baju jas lab warna putih, kemudian di depannya ada komputer, kemudian dia itu ada simulasi-simulasi biologi di dalam layar itu. Maka itulah yang nanti teman-teman akan pelajari selama mengikuti mata kuliah bioinformatika.
bioinformatika. Jadi itulah gambarannya apa itu bioinformatika. Kemudian kita juga bisa kayak tadi, misalkan ada kemarin kejadian di Jawa Barat kalau saya tidak salah, ada dua bayi yang tertukar. Ya, jadi ada dua bayi yang tertukar, yang mana ternyata setelah sekian lama, setahun kalau nggak salah, baru ketahuan bahwa kemungkinan bayi itu tertukar. Nah, untuk mengetahui apakah benar bayi itu tertukar atau tidak, maka kita juga bisa menggunakan teknik bioinformatika untuk mengidentifikasi si bayi A ini miliknya orang tua yang mana, bayi yang B miliknya orang tua yang mana. Maka itu pun juga bisa dijawab dengan menggunakan teknik bioinformatika. Karena tadi dari si bayi kita ambil DNA-nya, dari orang tua ibu kita ambil DNA-nya, ayahnya DNA-nya kita ambil, dari orang tua yang kedua kita ambil DNA-nya juga, dari bayi juga, nanti kita cocokkan, nanti baru ketahuan, oh ternyata si bayi A itu lebih cocok, lebih mirip dengan orang tua yang B. Oh ternyata bayi yang B ini lebih cocok dengan orang tua yang A. Jadi itulah bisa kita lakukan juga dengan teknik bioinformatika. Kemudian 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 ini juga yang tadi kita gunakan untuk binatang ternak tadi kita juga bisa menggunakan pendekatan berbasis filogenetik untuk mengetahui bagaimana hubungan antara sapi misalkan sapi Madura misalkan dengan sapi di Belanda atau sapi di Australia, kemudian sapi di Bali atau sapi di Jawa, itu nanti bisa kita gunakan teknik bioinformatika yang namanya filogenetik ya. Jadi itu nanti juga bisa kita lakukan. Kemudian nanti kita juga bisa tahu, Pak, COVID kemarin kok bisa membuat manusia sakit. Bahkan COVID itu kan virus, kita manusia. Kok bisa, Pak? Bisa, karena bisa jadi protein yang dimiliki oleh virus COVID itu bisa berinteraksi dengan protein tubuh kita. Ketika proteinnya COVID tadi berinteraksi dengan protein kita, maka protein itu bisa menginisiasi terjadinya sakit COVID yang kemarin itu rame ya. Itu juga bisa kita lihat dengan bioinformatika, tidak saja dilihat tapi juga bisa kita simulasikan ya. Jadi itulah enaknya kalau kita belajar biologi menggunakan ilmu bioinformatika. Dan jangan khawatir teman-teman, insya Allah semua teori kita bioinformatika yang kita ajarkan di kelas, maka kita akan upload juga di YouTube. Jadi teman-teman bisa mempelajarinya, mengulang-ulangnya berapa kali pun murojaah, karena tinggal membuka YouTube-nya dan bisa mengakses YouTube kapanpun dengan punya waktu yang luang. Tujuannya sama, insya Allah teman-teman nanti akan belajar tentang ini, yang namanya docking. Ya, docking itu kalau teman-teman tidak tahu, teman-teman mungkin tahu bahwa gini, di dalam sebuah jamu, ya jamu itu kok bisa punya efek anti pusing misalkan. Atau ada jamu yang bisa mengobati sakit diabetes. Itu kok bisa? Kenapa? Jawabannya adalah karena di dalam jamu itu ada banyak senyawa kimia alami. Ya, jadi tidak semua senyawa kimia itu buatan. Ya, senyawa kimia itu ada yang alami yang kita sebut sebagai fitokimia, yaitu senyawa kimia yang berasal dari tumbuhan. Ya, oleh karena itu kalau dari tumbuhan itu namanya senyawa kimia atau fitokimia, yaitu senyawa kimia yang secara alamiah ada di tumbuhan. Ya. Kemudian itu nanti di jamu juga sama. Di jamu itu ada banyak fitokimia. Jumlahnya bisa 10, 20, bahkan bisa sampai ratusan. Dan di antara senyawa-senyawa kimia itulah yang bisa menyebabkan rasa pusing itu hilang atau bisa menyembuhkan sakit diabetes. Jadi jamu kok bisa menyembuhkan penyakit tertentu karena di jamu itu ada fitokimia. Nah, fitokimianya itu bisa kita lihat pakai bioinformatika. Kemudian juga bisa kita simulasikan bagaimana caranya senyawa kimia tadi bisa berikatan dengan protein yang ada di tubuh kita. Sehingga kalau protein itu kita ikat dengan fitokimia tadi, maka penyakitnya itu tergantung pada kerjanya protein tadi bisa juga dihambat. Akibatnya menjadi sembuh. Itulah nanti yang juga bisa kita pelajari menggunakan bioinformatika. Oleh karena itu enak sekali. Kemudian juga sama teman-teman. Kita tahu bahwa jamu itu isinya tadi saya sebutkan, jamu itu bisa jadi mengandung ratusan fitokimia atau ratusan senyawa kimia yang alami. Yang mana bisa teman-teman simulasikan satu persatu dengan protein target yang ada di tubuh kita. Ingat teman-teman, di tubuh kita ada banyak sekali protein yang mana di antara mereka ada yang membuat kita sakit, ada di antara mereka yang membuat kita menjadi sehat. Ya, jadi
Protein tubuh kita itu punya fungsi yang berbeda-beda, punya peranan yang berbeda-beda. Nah, itu semua nanti bisa kita simulasikan. Lantas teman-teman ingin tahu, Pak, bagaimana Pak? Kan di jamu tadi kata Bapak ada ratusan senyawa kimia atau ada ratusan fitokimia. Untuk tahu dari ratusan itu mana yang memang punya efek menyembuhkan diabetes, maka teman-teman nanti bisa mensimulasikan secara virtual bagaimana cara obat-obat atau bagaimana cara senyawa-senyawa kimia tadi berikatan dengan protein target kita. Ya, itu bisa kita simulasikan. Namanya virtual screening atau penyaringan secara virtual. Itu semuanya bisa dilakukan, tidak lama caranya prosesnya. Jadi teman-teman bisa bekerja meskipun di pondok, tapi kalau laptopnya bisa nyala, teman-teman bisa mensimulasikan hal-hal yang sangat berguna. Kemudian tentang simulasi dinamika molekuler, ini juga nanti akan kita pelajari. Bagaimana sih kalau obat, senyawa obat itu sudah masuk ke tubuh kita dan dia berikatan dengan protein target kita, yang protein itu menyebabkan kita sakit. Itu caranya dia berikatan bagaimana? Apakah dia mengikatnya seperti ini? Apakah mengikatnya seperti ini? Atau seperti ini? Nah, itu nanti semuanya bisa kita simulasikan menggunakan pendekatan berbasis bioinformatika. Jadi teman-teman nanti akan bisa lihat, oh protein itu ternyata nanti bisa bergerak semacam ini. Ya, apakah ada obat yang stabil, ada obat yang tidak stabil, itu nanti juga bisa kita simulasikan. Hanya saja memang kalau yang untuk bagian ini, itu prosesnya agak lama. Itulah nanti akan kita pelajari dengan kuliah bioinformatika. Yang sekarang lagi tren, meneliti tentang microarray ataupun RNA-seq. Ini merupakan data yang saat ini luar biasa penting ya. Jadi kalau teman-teman nanti misalkan ketika lulus, Pak, saya itu anak pondok, Pak. Pak, saya itu nanti setelah lulus pondok kuliah bingung mau jadi apa, Pak. Maka rekomendasi saya jadilah praktisi di bidang bioinformatika. Karena kalau teman-teman dengan menjadi ahli di bidang bioinformatika, meskipun teman-teman duduk di rumah, nanti bisa jadi akan ada pesanan ya. Orang-orang pesan dari misalkan pesanan dari Jerman. Pak, tolong analisiskan data microarray saya. Ya, jadi data microarray itu data yang diperoleh dengan cara yang mahal. Ya. Kalau teman-teman, oh mohon maaf suaranya agak berisik. Jadi kalau orang-orang barat sana ingin membuat data RNA-seq itu buat satu sampel saja, mereka itu butuh data sekitar dana sekitar 10 juta sampai 30 juta. Ya. Satu sampel. Padahal untuk eksperimen, untuk penelitian itu biasanya perlu 3 sampel sampai 6 sampel sampai seterusnya. Maka tinggal ngalikan saja. Jadi bisa jadi datanya tuh harga datanya itu ratusan juta. Nah tapi kadang-kadang mereka itu banyak yang nggak bisa meneliti, bisa menganalisis. Sehingga minta tolong kepada siapa-siapa saja yang bisa membantu menganalisis. Nah jenengan-jenengan ini yang nanti bekerja sebagai praktisi di bidang bioinformatika yang menerima pesanan berupa jasa analisis, maka insya Allah meskipun duduk di rumah sambil ngajar ngaji, sambil ngajar TPG, teman-teman bisa duduk untuk melakukan analisis data-data tersebut. Insya Allah nanti akan saya tunjukkan gimana caranya menganalisis, sehingga nanti teman-teman bisa tetap jadi guru ngaji, bisa tetap jadi guru masa diniyah untuk mengabdikan ilmunya, tapi untuk urusan duniawi, untuk hidup, untuk nafkah keluarga, teman-teman bisa menggunakan keahlian teman-teman di bidang bioinformatika untuk mencari nafkah. Jadi kita bisa ikut ulama-ulama terdahulu. Mereka tetap bisa mengajar dengan ikhlas, karena mereka mengabdi untuk mengajar bukan untuk mencari uang. Jadi karena untuk mencari uangnya, teman-teman bisa menggunakan jasa, membuka jasa bioinformatika. Kemudian juga ini jamu yang tadi saya singgung, ya insya Allah. Jadi insya Allah nanti akan kita pelajari lebih lanjut tentang saintifikasi jamu tadi. Manfaatnya sama kayak tadi sudah saya sebutkan. Jadi insya Allah teman-teman sudah punya gambaran untuk CPL atau capaian pembelajaran lulusan. Insya Allah teman-teman nanti bisa baca sendiri, karena nanti teman-teman akan saya bagikan file ini. Ya, jadi teman-teman bisa baca ketika teman-teman punya waktu yang luang. Ya. Karena kalau kita baca satu persatu, pasti akan butuh waktu yang sangat lama. Ya. Lantas kita lanjut ke jadwal perkuliahan kita. Karena perkuliahan kita, ya. Jadi selama 1 semester ke depan, hari ini kita membahas tentang kontrak perkuliahan kita. Jadi bagaimana sih teman-teman nanti kuliahnya itu bagaimana? Kayak saya sebutkan, insya Allah kita bisa tiga hal. Bisa online seperti saat ini, bisa hybrid, bisa juga nanti teman-teman kalau misalkan kita kuliah di pondoknya jenengan, monggo kalau diizinkan sama Romo Yai, kita juga bisa kuliah di kampus bagaimana mestinya. Ya jadi itu. Untuk materinya kita nanti akan belajar insya Allah semester depan, bukan semester depan, pekan depan, teman-teman nanti akan saya tunjukkan betapa pentingnya bioinformatika. Fakta bahwa saat ini jumlah data biologi yang ada
itu jumlahnya sudah sangat banyak, sehingga nggak mungkin lagi kita bisa analisis secara manual. Kita perlu analisis dengan bantuan statistika. Kita perlu analisis dengan bantuan komputer. Bahkan komputer biasa mungkin nggak bisa. Kita perlu menggunakan superkomputer atau komputer yang sangat besar, yang kemampuannya sangat luar biasa, sangat cepat, yang mana dengan itu teman-teman bisa menganalisis data yang besar juga, ya. Sehingga itulah pentingnya bioinformatika. Pekan depan saya akan tunjukkan fakta-fakta, data-data ilmiah bahwa oh, ternyata yang selama ini aku belum punya ide nanti mau jadi apa. Dengan fakta ini, dengan perkuliahan hari ini, saya bisa tahu bahwa nanti saya ingin jadi pakar atau menjadi ahli di bidang bioinformatika. Saya bisa ngomong begini karena saya sempat mendirikan perusahaan ya di bidang bioinformatika, yang mana kita sering menyediakan apa ya, training-training, kursus-kursus, workshop-workshop yang insya Allah kalau teman-teman bekerja di tempat yang dulu kami dirikan itu saat ini masih ada ya, dipegang orang lain sekarang, maka teman-teman bisa tetap bisa tetap mengajar dinia, mengajar TPQ, menjadi dosen, menjadi guru dimanapun, tapi tetap teman-teman bisa fokus mengajar dengan kalau masalah uang urusannya di tempat yang lain ya. Jadi seperti itu cara hidup yang saya anut, sehingga mengapa kok saya sangat semangat untuk mengajak teman-teman untuk bisa bergabung di mata kuliah ini, supaya teman-teman nanti insya Allah dapat banyak hal yang bisa membuat teman-teman tetap bisa menjadi pendakwah yang luar biasa, pun juga menjadi ilmuwan yang bagus, yang baik ya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang asam amino, tentang DNA. Kita tahu bahwa tubuh kita itu punya DNA, dan DNA inilah yang dianggap menjadi materi genetik yang membuat anak itu bisa mirip dengan orang tuanya, ya karena ada DNA ini yang bisa membuat obat itu bisa berfungsi di tubuh kita karena ada protein, dan kemudian tubuh kita bisa tumbuh karena ada asam amino. Intinya nanti kita akan belajar tentang hal-hal ini. Karena kalau teman-teman kurang paham tentang perbedaan antara DNA, protein, asam amino, maka nanti ke depannya akan kesulitan mempelajari bioinformatika. Tapi kalau di pertemuan kita yang ketiga nanti teman-teman bisa memahami, bisa mengikuti, atau nanti pertemuan keempat saya ulangi lagi, maka paham, maka sampai ke depan bioinformatika merupakan bidang ilmu yang paling mudah yang bisa teman-teman dalami untuk nanti berkarir di masa mendatang. Ya, seperti itu. Lantas di pertemuan kita yang keempat kita akan mempelajari tentang molecular evolution. Ya, iya, sebentar. Maaf, banyak gangguannya. Sebentar izin. Mohon maaf nih. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang pertemuan kita yang keempat nanti akan membahas tentang populasi genetik dan juga bagaimana sih kayak tadi, bagaimana kok kita bisa menghubungkan, bagaimana kok sapi Bali itu dengan sapi Madura itu bisa berbeda. Bedanya bagaimana dan mana yang lebih cocok untuk kita gunakan sebagai ini, kita gunakan untuk sapi potong misalkan. Atau kemudian bagaimana cara kita bisa membuat sapi itu yang tadinya dagingnya keras, bisa dagingnya menjadi lebih lunak. Nah, itu nanti juga kita bahas di pertemuan kita yang keempat. Kemudian pertemuan kita yang kelima akan membahas tentang bagaimana kita tadi bisa mengambil data-data yang sudah ada di internet. Yang data-data itu kalau teman-teman sendiri yang membuat, itu harganya mahal sekali. Tapi beruntung dengan bioinformatika kita itu cukup bisa menggunakan datanya orang lain. Selama data-data itu memang dibuka untuk publik, sehingga bisa kita ambil, kita pinjam lebih tepatnya, kita pinjam dan kita gunakan untuk eksperimen kita, untuk skripsi yang jenengan, maka teman-teman nanti bisa lulus dengan bioinformatika dengan tanpa keluar uang sedikit pun untuk riset. Beruntung kalau kita punya dosen yang punya dana proyek, sehingga kita bisa meneliti dengan dana dibantu oleh dosen yang bersangkutan. Tapi kalau kita nggak punya uang, misalkan dulu saya nggak punya uang ketika skripsi, ketika tesis, sehingga saya akhirnya beruntung saya menemukan bioinformatika, sehingga saya bisa membuat skripsi dan tesis tanpa keluar uang sedikit pun. Ya, jadi itu, jadi enaknya kita itu kalau belajar bioinformatika seperti itu. Kemudian ini juga, loh Pak, kenapa kok ada ilmuwan di bidang biologi, terutama biologi evolusi, dulu yang mengatakan bahwa bahwa manusia itu mirip sama hewan, sama primata. Ya. Maka nanti teman-teman kalau belajar bioinformatika, teman-teman bisa menjawab, oh, ilmuwan itu mengatakan bahwa manusia itu mirip dengan dengan kera, karena memang manusia itu punya protein A. Kera punya protein yang sama dengan protein A. Jadi samanya adalah sama-sama punya protein A. Tapi apakah secara tubuh
secara hakikat manusia dengan kera sama, ya tentunya berbeda. Kita anak pondok pasti paling tahu tentang hal itu. Oleh karena itu dengan belajar biromatika, teman-teman nanti akan bisa lebih mudah menjawab kalau ada orang-orang yang bertanya semacam itu. Pak, apakah benar teori evolusi yang mengatakan bahwa manusia itu asal muasalnya dari kera, ataukah nenek moyang kita itu kera, atau bahkan nenek moyang kita itu adalah katak atau ikan? Ya, maka dengan pendekatan berbasis biromatika, teman-teman nanti akan semakin mudah. Enggak seperti itu. Manusia dan kata itu makhluk hidup yang berbeda. Ya, hanya saja mau ada kesamaannya memang, tapi kesamaan itu samanya di hal ini di gen A, gen B, gen C, gen D sama. Tapi apakah yang sama itu pasti bersaudara? Kan belum tentu. Ya, jadi itulah nanti yang akan kita coba pelajari ketika pertemuan kita yang ke-6. Dan yang ketujuh, kita mulai belajar tentang filogenetik. Filogenetik itu tadi, bagaimana sih kalau kita ingin menghubungkan apakah sapi Madura, sapi Bali, ataupun sapi yang ada di NTT, NTB sana itu bersaudara dengan sapi-sapi lainnya. Jadi kita akan meneliti tentang itu dengan menggunakan metode filogenetik. Lah, mulai pertemuan ketujuh itu mulai sudah nanti belajar tentang apa yang saya lakukan ketika saya S2 kemarin. Jadi saya belajar ini, saya dulu butuh S2 dulu baru bisa belajar ini ya. Tapi insya Allah, alhamdulillah teman-teman sekarang masih S1 semester 5, insya Allah teman-teman nanti berkesempatan untuk belajar materi ini. Dan nanti di akhir perkuliahan kita, saya berharap teman-teman nanti tahun depan itu bisa presentasi di konferensi internasional ya. Sudah saya siapkan idenya, sudah saya siapkan nanti konferensi mana yang mau dituju. Kalau teman-teman, intinya kalau teman-teman mau dan berkenan untuk ikut rencana saya, maka insya Allah tahun depan, kalau nggak bulan Agustus atau bulan November, teman-teman sudah bisa hadir di konferensi ya. Masalah biaya jangan khawatir, insya Allah nanti biayanya juga saya usahakan dari kami ya, kita sponsori. Intinya teman-teman hanya fokus belajar, kemudian meneliti dengan metode biromatika, kemudian nanti silakan berangkat ke konferensi dengan dengan PD ya, dengan PD. Karena teman-teman sudah belajar lama, sudah waktunya teman-teman harus mengumumkan bahwa ini loh yang saya pelajari selama 1 semester di UNU Pasuruan, ini loh yang kami kerjakan sebagai mahasiswa semester 5 di UNU Pasuruan. Jadi kalau jenengan semuanya ingin belajar hal ini, silakan datang ke UNU Pasuruan. Jadi itulah yang nanti akan kita rencanakan. Ketujuh, kita akan belajar bagaimana sih kalau ada dua molekul protein dengan protein itu berikatan. Itu bagaimana? Atau bagaimana kalau ada protein target mau diikat sama obat, itu bagaimana? Itu nanti kita pelajari di sini ya. Di pertemuan ke-7 ke-8 ya. Di pertemuan ke-7 nanti teman-teman akan membahas tentang, Pak, apakah benar COVID itu bisa masuk ke tubuh manusia? Lantas COVID itu kalau sudah masuk ke tubuh kita manusia, dia mau ngapain? Nah, itu akan kita pelajari di pertemuan kita yang ke-7. Ke-8 yang tadi, yang bagaimana molekul itu bisa berikatan. Kemudian yang ke-8, bagaimana cara kita mengetahui dari senyawa kimia alamiah yang ada di jamu, mana yang akan menyembuhkan atau yang menjadi wasilah kesembuhan kita dari penyakit, entah itu diabetes, entah itu pusing, atau bahkan penyakit kanker. Itu nanti yang akan kita praktekkan juga di pertemuan kita yang ke-9. Yang ke-10, seperti tadi yang saya sebutkan, bagaimana cara kita menganalisis data microarray dan data RNA-seq. Itu yang mungkin nanti akan menjadi mata pencarian teman-teman, seandainya teman-teman masih belum tahu nanti mau jadi apa setelah lulus kuliah S1. Jadi insya Allah mata kuliah ini tidak saja membuat teman-teman semakin paham biologi, tapi sudah ada gambaran nanti teman-teman mau menjadi apa untuk bekerja setelah lulus S1. Oke Pak, saya nanti fokus mau jadi guru biologi. Monggo, nggak masalah, itu malah bagus. Pak, saya mau fokus jadi dosen biologi. Monggo, itu malah bagus. Tapi di saat-saat senggangnya jenengan bisa membuka jasa penelitian. Jadi nanti ada orang, misalkan ada orang dari kampus mana gitu yang butuh, Pak, tolong saya dibantu untuk analisis data saya. Maka teman-teman nanti bisa duduk di rumah, menganalisis, hasilnya dikirimkan lewat email, teman-teman non saya udah dapat bayaran, maka teman-teman bisa tetap mengajar sebagai guru, tapi nggak lagi berpikir tentang uang. Karena teman-teman sudah bisa belajar, sudah bisa mengajar, kemudian sambil mencari uangnya dari pekerjaan yang lainnya. Jadi itu cara yang dianut oleh para ulama-ulama kita dahulu. Jadi beliau mengajar untuk mengabdi, tapi untuk uang beliau bisa dengan bertani atau dengan berjualan dan sebagainya dan lain sebagainya. Yang terakhir, kita nanti akan ada saintifikasi jamu. Jadi ini akan kita ada mini proyek bersama. Nah, jadi kan kita kan punya 9 orang. Mungkin nanti kita akan bagi menjadi 2 kelompok.
Jadi satu kelompok 5 orang, satu kelompok 4 orang. Nanti berarti tahun depan ada 2 kelompok yang akan berangkat ke Malang untuk konferensi internasional di Malang. Dan insya Allah nanti jangan khawatir, untuk penginapan sudah saya sediakan, nanti bisa menginap di pesantren yang pesantrennya abah saya. Untuk biaya pendaftaran sudah kami sediakan. Jadi hanya teman-teman silakan fokus belajar. Insya Allah tahun depan sudah bisa konferensi ilmiah. Dan setahunnya lagi teman-teman bisa lanjut S2 dengan beasiswa insya Allah. Ya, jadi jadwalnya semacam ini teman-teman. Jadwalnya semacam ini. Jadi nanti insya Allah teman-teman kita akan ada praktikum ya. Ada praktikum sebanyak berapa kali ini? Ada praktikum sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Insya Allah kita nanti akan selama 11 praktikum. Ada praktikum sebanyak 11 pertemuan ya. Kemudian nanti ada laporan sebanyak 11 praktikum. Jadi kita sepakati 9 mahasiswa dan mahasiswi ini kita bagi menjadi 2 kelompok. Silakan dibagi oleh jenengan sendiri kelompoknya. Yang pasti mohon dibagi dengan adil. Tidak ada pembagian yang disengaja, tidak ada pembagian yang pilih kasih ya. Jadi mohon dibagi. Nanti minggu depan saya minta sudah ada nama kelompoknya. Kita bagi 2 kelompok sehingga nanti setiap pekan teman-teman kerjasama untuk membuat laporannya ya. Praktikumnya jangan khawatir, praktikumnya gampang. Termasuk nanti akan saya buatkan tutorialnya di YouTube yang bisa teman-teman lihat di sepanjang waktu. Kemudian nanti untuk proyek terakhir, yaitu proyek saintifik jamu, nanti di 3 pekan terakhir kita akan fokus melakukan penelitian yang bobot penelitiannya itu bisa teman-teman gunakan untuk skripsinya teman-teman nanti. Jadi kalau teman-teman masih belum punya ide untuk skripsi, maka teman-teman nanti bisa gunakan hal ini untuk skripsinya teman-teman nanti. Alhamdulillah saya sudah pernah kesempatan untuk membimbing mahasiswa S2 dulu, dan beberapa di antara mereka lulus dengan menggunakan metode ini ya. Termasuk skripsi juga sudah banyak ya. Tapi oleh karena itu jadi teman-teman tidak usah minder kalau teman-teman nanti memang skripsinya menggunakan pendekatan berbasis bioinformatika. Insya Allah teman-teman pun bisa lulus di Unpad Pasuruan menggunakan skripsi berbasis bioinformatika. Ya, kemudian untuk perkuliahan kita teman-teman, perkuliahan kita ini insya Allah semua materi kuliah kita tidak akan saya berikan ke jenengan dalam bentuk PDF ataupun PowerPoint, tapi semuanya akan saya berikan ke jenengan dalam bentuk YouTube ya. Jadi silakan teman-teman memantau di YouTube-nya YouTube Hamfaro ya. Jadi Hamfaro itu singkatan dari Hadza min Fadli Robbi. Jadi di sana nanti teman-teman bisa lihat materi kuliah apa saja yang teman-teman bisa pelajari secara online ya. Mungkin saat ini videonya kurang bagus, tapi insya Allah nanti tahun depan videonya akan semakin bagus. Jadi teman-teman bisa belajar biologi dari platform Hamfaro dengan lebih mudah. Jadi ini rencana perkuliahan kita. Lantas kemudian rencananya tahun depan kalau teman-teman bisa selesai proyek ini, tugas akhir kita kan proyek ya. Jadi kalau teman-teman nanti berhasil menyelesaikan proyek ini, maka tahun depan teman-teman bisa berangkat ke konferensi di UIN, yaitu namanya ICGT, yaitu International Conference of Green Technology. Setiap tahun ada. Alhamdulillah tahun ini saya berhasil mengirimkan 1 kelompok dari UIN Tulungagung ya. Jadi teman-teman nanti insya Allah tahun depan kita berdoa semoga teman-teman dari UNU Pasuruan juga bisa berangkat 2 kelompok untuk berpresentasi di konferensi tadi. Kemudian juga bisa juga di ICOLIS. ICOLIS itu konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Biologi UM ya, UM Malang. Jadi semoga tahun depan teman-teman bisa berangkat juga dari ICOLIS. Atau kalau teman-teman mau loh, bahkan kita juga bisa mendanai teman-teman untuk berangkat di 2 konferensi yang berbeda ini, yaitu ke ICOLIS dan kemudian yang di ICGT. Jadi silakan teman-teman bisa bebas memilihnya. Asalkan apa? Asalkan teman-teman nanti berhasil menyelesaikan tugas yang saya berikan selama perkuliahan kita. Tidak usah khawatir, semuanya akan saya bantu dengan kegiatan di kelas, termasuk juga akan saya bantu dengan di YouTube. Jadi insya Allah teman-teman tidak akan kebingungan mengikuti perkuliahan yang sudah saya rencanakan selama 1 semester ke depan. Ya, baik. Jadi insya Allah seperti itu teman-teman perkuliahan kita. Monggo kalau ada ditanyakan, saya tunggu ya. Saya sambil izin untuk minum terlebih dahulu. Ya, monggo. Monggo, apakah ada? Izin mau bertanya, Pak. Monggo, Mas Inten. Untuk lebih jelasnya lagi tentang bioinformatika ini, apakah pembelajarannya itu menggunakan software atau hanya menghitung atau gimana, Pak, untuk mengetahui lebih detail dari
pelajaran bioinformatika ini. Oke. Baik, Mas, terima kasih. Tambon atau ada pertanyaan lain? Kelas sudah. Olah, baik. Terima kasih. Jadi insya Allah nanti akan kita gunakan software dan juga ada namanya web server. Jadi software yang sudah dijadikan website. Jadi dengan itu kita nanti bisa mengerjakan secara free. Ya, jadi kerjanya dua. Kita pakai software dan juga nanti kita pakai web server yang tadi. Nanti juga kita akan bisa membuka database. Jadi database itu seperti data, seperti buku, tapi bukunya itu bisa teman-teman akses di internet dengan cara yang interaktif. Ya, itu juga bisa. Terakhir, Excel. Tapi Excel-nya nggak akan pakai rumus yang aneh-aneh. Jadi insya Allah nanti teman-teman akan bekerja dengan 4 hal ini. Software, teman-teman harus menginstal. Nanti akan saya berikan filenya untuk menginstal. Yang web server, teman-teman nggak perlu menginstal. Cukup langsung bisa buka internet, langsung bekerja. Yang ketiga, database, teman-teman langsung bisa bekerja dengan membuka internet. Ya, jadi seperti itu, cara bekerjanya kita akan seperti itu. Mungkin nanti akan saya terangkan sedikit, kemudian kita mulai praktek. Ya, jadi seperti itu. Jadi caranya kuliah kita akan semacam itu, Mas. Ya, mungkin bisa dikirim link websitenya mungkin untuk gambaran, ibarat anak ngaji itu sudah lihat kitabnya itu gimana. Baik, Mas. Jadi nanti saya kirimkan insya Allah nanti malam saya kirimkan file tesis saya. Jadi file buku yang saya kembangkan ketika saya membuat tesis kemarin. Yang mana itu nanti akan jadi rujukan jenengan semuanya untuk kuliah pertemuan ke-7 sampai terakhir nanti. Jadi nanti di sana di buku itu ada banyak sekali informasi tentang website apa yang bisa teman-teman gunakan. Itu nanti akan saya tunjukkan di sana, teman-teman bisa praktek. Dan jangan khawatir, setiap pekan nanti setiap perkuliahan juga akan saya tunjukkan semuanya. Teman-teman nanti akan praktek semuanya. Teman-teman nanti bisa tanya apa saja yang perlu dilakukan dengan software itu. Jadi insya Allah setiap pekannya kita akan mengerjakan hal yang bersama-sama ya. Jadi insya Allah seperti yang Mas tanyakan tadi, nanti bisa dilihat dari buku yang saya bagikan nanti malam. Kemudian ketika setiap pekannya kita kuliah, teman-teman juga akan saya berikan link baru yang akan kita gunakan pada hari yang sama. Jadi insya Allah kalau teman-teman bisa mengikuti perkuliahan kita, maka target kita tahun depan yaitu bulan Agustus. Berarti teman-teman kan semester ini sampai bulan kita Desember Januari. Nanti kemudian teman-teman lanjut kuliah semester 6, tapi di awal semester 7 teman-teman nanti bisa berangkat ke Malang untuk konferensi. Selain dapat pengalaman, itu yang terpenting, dapat sertifikat yang bisa teman-teman gunakan untuk melamar beasiswa nanti S2 atau S3 yang bagi yang mau, ataupun untuk melamar kerja itu juga bisa. Jadi itu target saya kuliah bioinformatika ini tadi. Kalau ingin contoh, ya ini saya tunjukkan contohnya ya. Ada contoh, sebentar saya tunjukkan sebuah web server yang akan digunakan untuk memprediksi ini. Jadi ini merupakan sebuah database. Ini database yang mana database ini menyimpan informasi tentang senyawa kimia. Contohnya genistein. Genistein ini senyawa kimia yang ada di tempe. Ya, kok tempe itu bisa punya manfaat untuk beberapa kondisi? Maka kenapanya adalah karena di dalam tempe itu ada kimia alami yang sebagai kimia. Kenapa ada genistein? Ini punya fungsi banyak sekali ya. Mohon maaf ini kok ada ya. Jadi nama database-nya adalah PubChem. PubChem ini adalah database yang sangat lengkap informasinya tentang protein, itu tentang senyawa kimia yang nanti akan kita gunakan kalau kita butuh informasi tentang senyawa kimia apapun. Contoh, teman-teman tahu nggak apa yang disebut sebagai aspirin? Insya Allah teman-teman sering dengar aspirin itu apa. Aspirin itu juga bisa kita cari di sini. Jadi ini banyak yang alginor biasa. Kalau kita bermain dengan dari online ataupun website online, itu maka sering kita akan ketemu kondisi ini harusnya tidak masalah karena pasti akan sering terkonfirmasi oleh dia. Contoh aspirin. Ya, itu namanya apa? Nanti punya aspirin ini obat yang bisa dijual secara bebas ya untuk beberapa kondisi penyakit. Ya, cuma lagi-lagi jadi berarti hari ini saya kenalan dengan database PubChem. Kalau nanti selama kuliah hal ini terjadi, jangan khawatir.
pilih database yang kita gunakan misalkan adalah drug bank. Ya, jadi database khususnya dan yang tingginya yang sudah dijadikan obat atau yang dijual di masyarakat. Nah, kalau kalian ingin tahu Pak, yang ini obat ini saya bukan pusing, kenapa? Jadi kita kembali tentang aspirin, ya. Kita ke bawah, kita ketikkan aspirin, ya. Maka nanti muncul beberapa hasil, ya. Maka inilah tanda dari aspirin. Ya, jadi semua ini di halaman ini itu adalah informasi tentang aspirin yang sudah dicantum oleh orang. Kalau teman-teman membaca halaman ini, tidak perlu lagi teman-teman membaca banyak buku. Tapi teman-teman cukup membaca di halaman ini, cukup tidak perlu lagi menambah-nambah dari buku-buku yang lain. Loh Pak, kok bahasa Inggris Pak? Saya nggak bisa bahasa Inggris Pak. Jangan khawatir, kan kita sekarang punya ChatGPT, punya Google Translate. Jadi teman-teman bisa menggunakan dua itu untuk memahami apa yang ada di buku ini, apa yang ada di database ini. Ini contoh database yang nanti juga kita gunakan untuk kita melakukan eksperimen di akhir semester kita. Insya Allah nanti UAS kita nggak ada teman-teman, ya. Jadi UAS itu adalah kalau teman-teman nanti berhasil membuat proyeknya jalan, maka teman-teman sudah pasti dapat nilai UAS. Ya, jadi nggak akan ada UAS. Jadi teman-teman nanti asalkan proyek terakhir kita tadi sudah berhasil dikerjakan dan tahun depan berangkat konferensi, insya Allah ya, nggak wajib itu ya. Pokoknya teman-teman selesai saja, teman-teman sudah mendapatkan nilai UAS. Ya, seperti itu. Jadi ini mas contoh, ada lagi contoh lain seperti ini. Apa ya, Swiss Admet ya. Jadi kalau teman-teman ingin mempelajari, Pak kira-kira senyawa obat ini kenapa ya Pak ya, kok kalau kita minum sama putih kok dia nggak bisa berfungsi ya, kenapa? Bisa jadi karena dia itu taruhnya diminum oleh air dari menggunakan lainnya. Jadi dia jadi kita prediksi menggunakan apa namanya dia juga ada yang kita pelajari ke kalau nggak salah ke 9. Mohon saya perlebar lagi. Jadi admin itu untuk bisa mengikuti waktu ya. Kembali ke pertanyaannya jenengan Mas, jadi Allah untuk materi kita akan online offline dengan misal software maupun dengan manual menggunakan online. Bisa tanya lagi Mas, nanti tolong dituliskan pertanyaannya di grup WhatsApp kita nggih, supaya nanti bisa saya rekap, saya tulis, kemudian nanti semua pertanyaan akan ada nilainya. Jadi monggo nyalain. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Jadi ini rencananya, kalau teman-teman nanti kan lulus semester ini, berarti teman-teman nanti sekitar Desember, Januari selesai semester 5. Semester 6 teman-teman kuliah biasa. Semester 7 nanti kalau teman-teman sudah selesai tadi proyeknya, maka teman-teman nanti akan kami sponsori. Teman-teman nanti bisa berangkat ke Malang ke 2 konferensi ini dengan dana yang sudah kami siapkan. Jadi teman-teman sudah nggak perlu bingung, cukup membawa badan ke Malang, presentasi, dapat sertifikat, dapat pengalaman, pulang ke Pasuruan lagi, kemudian fokus mengerjakan skripsi. Yang bisa jadi apa yang teman-teman kerjakan selama 1 semester ini itu juga nanti yang akan jadi skripsinya teman-teman nanti, kalau teman-teman tertarik dengan mata kuliah bioinformatika. Ya, seperti itu gambarannya. Kemudian buku-buku yang digunakan apa saja? Nanti bukunya adalah buku ini yang saya kembangkan ketika saya skripsi, tesis S2 di UM Malang. Kemudian buku yang berbahasa Inggris banyak, teman-teman nanti bisa lihat ya. Saya punya beberapa di antaranya. Kalau teman-teman butuh, insya Allah nanti juga saya bisa memberikan, tapi mohon untuk sampaikan ke saya dulu ya. Buku
yang saya gunakan untuk membuat materi perkuliahan dengan nantinya. Kemudian penugasan, tugasnya nanti ada tugas kelompok teman-teman. Insya Allah kita punya tugas kelompok sama tugas presentasi. Tugas kelompoknya nanti ketika teman-teman proyek besar dengan proyek kecil. Jadi praktikum sebentar. Ya, ini praktikum setiap pekan teman-teman nanti wajib membuat laporan praktikum, tapi nanti bisa kita buat kesepakatan, Pak, kalau setiap pekan kita membuat laporan agak sulit, Pak. Bagaimana kalau 2 pekan sekali? Monggo. Saya fleksibel, saya aman. Yang penting mana yang enak buat jenengan buat belajar, maka kita bisa modifikasi format kuliah kita, ya. Kemudian jadi nanti satu kelompok membuat laporan setiap 1 pekan sekali atau 2 pekan sekali. Nanti kemudian di akhir semester teman-teman membuat proyek yang akan menjadi nilai UASnya teman-teman. Proyek itulah nanti yang akan kita presentasikan di konferensi internasional yang insya Allah paling gampang, paling mudah adalah di Malang atau di Malang. Karena kalau di Malang teman-teman nggak perlu penginapan, teman-teman bisa menginap di gedungnya pesantren milik abah saya. Jadi sudah enak tempat tinggalnya. Tapi kalau kemudian kalau misalkan di kota lain di Surabaya, monggo. Tapi kami tidak bisa mendanai untuk penginapannya. Jadi seperti itu, penginapannya teman-teman harus keluar pakai uang sendiri. Tapi kalau untuk biaya pendaftaran di seminarnya, konferensinya, kami pun juga insya Allah sudah menyediakan dana sponsorship untuk teman-teman bisa daftar dengan nyaman di konferensi itu. Ini rencananya agenda tahun ini yaitu tahun 2023. Kalau yang konferensi pertama yaitu ICGT itu insya Allah diadakan tanggal 17 sampai 18 Oktober dan alhamdulillah salah satu kelompok bimbingan saya dari UIN Tulungagung berangkat. Ya, jadi teman-teman nanti insya Allah tahun depan akan melakukan hal yang sama. Untuk yang Ikolis kami belum ada pengiriman, belum ada delegasi karena untuk Ikolis kemarin kita kelewatan tanggal pendaftarannya. Jadi insya Allah semoga tahun 2024 nanti tahun depan jangan sampai kita kelewatan momen, jangan sampai kita kelewatan agenda ini ya. Jadi itu yang akan saya rencanakan untuk jenengan semuanya di tahun depan. Penting fokus belajar, rajin belajar. Untuk masalah biaya dan lain sebagainya jenengan sudah nggak perlu khawatir ya. Jadi seperti itu. Referensi tadi sudah saya sebutkan. Sama kemudian tadi saya lupa, teman-teman tugas akhir yang besar berkelompok lainnya adalah membuat ini tadi ya. Proyek besar itu merupakan nilai UASnya jenengan semuanya. Jadi mohon untuk bekerja dengan maksimal ya. Jadi itulah tugasnya jenengan. Jadi tugas individu insya Allah tidak ada. Semuanya tugas berkelompok ya. Mungkin nanti tugas individunya mungkin masih saya pikir, tapi insya Allah tidak ada. Karena kalau teman-teman sudah mengikuti tugas kelompok dengan baik-baik, insya Allah apa yang saya targetkan, apa yang program studi targetkan untuk jenengan, insya Allah sudah terpenuhi sehingga tidak perlu lagi ada tugas individu ya. Itu ya. Sebelumnya saya mohon maaf, saya bertanya, apakah di antara jenengan ada yang tidak punya komputer? Insya Allah punya semua, Pak. Insya Allah. Alhamdulillah. Kalau semua punya laptop berarti mungkin nanti tugas individunya adalah saya keliling ketika kuliah, saya keliling untuk melihat apakah jenengan ada kesulitan atau tidak. Jadi jangan khawatir, itu nanti akan saya gunakan sebagai nilai tambahan. Ketika nanti ada di antara jenengan semuanya yang mungkin nilai UTS atau UASnya anjlok, maka nanti bisa ditambah dengan nilai-nilai yang semacam itu tadi ya. Seperti itu Mas, mungkin seperti itu. Jadi ada tugas makalah nggak ada, ini belum saya edit ya. Jadi laporan praktikumnya ada, kemudian tugas akhirnya juga nanti akan saya berikan. Mungkin itu saja untuk kita hari ini karena materi kita insya Allah sudah selesai untuk pertemuan pertama. Insya Allah nanti saya akan jelaskan lagi ketika kita bertemu untuk pertemuan kita yang kedua. Paling tidak usahakan setiap kali kita kuliah bioinformatika, teman-teman membawa laptopnya atau komputernya. Ya, laptopnya pasti kalau komputer akan kesulitan. Ataupun kalau tidak punya, Mas Pak laptop saya rusak hari itu, jangan khawatir, nanti kita bisa duduk berdua dengan rekannya, misalkan yang perempuan dengan perempuan, pakai satu laptop belajar bersama-sama. Itu juga bisa kita lakukan. Atau nanti yang terakhir kita bisa daring, bisa online, sehingga nanti kita bisa lakukan tutorial sebagaimana yang tadi saya tunjukkan ya. Jadi seperti itu cara kita belajar. Mungkin ini nanti bisa teman-teman baca sendiri tentang rubrik penilaian ya. Jadi akan saya buatkan rubrik penilaian, akan saya berikan ke jenengan. Paling lambat hari Selasa pekan depan teman-teman sudah akan saya kirimi rubrik ini, semuanya ini. Semua file PDF yang teman-teman lihat hari ini akan saya bagikan ke jenengan pada hari Selasa paling lambat. Karena saya masih diskusi dengan dosen lain untuk memfinalisasi rencana perkuliahan kita hari ini ya. Jadi itu, kalau memang monggo kalau ada pertanyaan terakhir bisa saya tunggu. Kalau memang tidak ada maka kita bisa tutup dengan membaca doa bersama-sama.
sepertinya memang tidak ada pertanyaan. Mari kita tutup pertemuan kita yang pertama ini dengan membaca doa penutup majelis. Semoga apa saja yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat, berkah, amin ya rabbal alamin. Dan semoga juga saya sangat berharap teman-teman itu ada yang berminat dengan kuliah ini untuk skripsi, sehingga meskipun pembimbingnya bukan saya, pembimbingnya nanti Pak Arga, tapi insya Allah saya nanti bisa menjadi pembantu yang banyak untuk jaringan semuanya. Jadi monggo yang belum punya ide skripsi bisa mulai skripsi mulai semester 6, bisa mulai dikerjakan datanya, saya bisa bantu ya. Bahkan kalau teman-teman nanti ingin, Pak, saya mohon Pak disediakan waktu khusus untuk belajar tambahan bioinformatika, maka saya dengan senang hati akan memberikan jaringan kelas khusus dan free. Jadi nggak perlu bingung masalah, Pak, apakah saya harus membayar untuk kuliah? Enggak, ya. Jadi kita bisa adakan kuliah khusus buat jaringan untuk bioinformatika, karena saya sangat senang kalau ada yang tertarik dengan mata kuliah bioinformatika. Baik, mari kita tutup perkuliahan kita. Semoga semuanya bermanfaat. Fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarama lana fi dinina. Ma ahli al-fitri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna waffiqhum lima ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلنا أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والففا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا ذنبنا على الله أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستوانا الأرض وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فادنا وتمنى لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طاش صحبي والحمد للإله في والسماء والحمد للإله في البدء اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب